Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa yang bahagia, pertama kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita semuanya diberi sehat walafiat. Yang kedua, kita tetap ucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya sampai kepada kita semuanya ini. Para pemirsa yang bahagia, pada pertemuan ini kita akan membahas Tauhid Rububiyah seri ketiga. Tauhid Rububiyah seri ketiga ini akan membahas masalah Allah semesta alam, beberapa sifat Allah, dan pengakuan Tauhid Rububiyah. Apa arti Tauhid Rububiyah? Arti Tauhid Rububiyah adalah keyakinan dalam ajaran Islam tentang tauhid atas segala kehendak dan perbuatan Allah terhadap segala urusan di dalam alam semesta ini. Dalil utama mengenai Tauhid Rububiyah adalah surat Al-Fatihah. Tauhid Rububiyah dikaji dalam ilmu kalam dan akidah Islam. Ajaran Islam menganggap bahwa Tauhid Rububiyah merupakan fitrah bagi manusia. Seorang muslim dalam Tauhid Rububiyah mengimani bahwa Allah adalah pencipta seluruh makhluk sekaligus pengurus alam semesta. Pemirsa yang bahagia, Tauhid Rububiyah seri ketiga ini kita bahas. Yang pertama, alam semesta. Alam semesta ini diterangkan dalam Al-Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 164. Kul aghairallahi abghi rabba wa huwa rabbu kulli syai'in wa la taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wala tajiru wajiratu wijron ukhra summa ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Artinya, katakanlah, apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu, dan tidaklah seseorang membuat dosa melainkan kemudaratan kembali kepada dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu kembali,
dan akan diberitakannya kepadamu apa yang kamu perselisihkan. Juga di dalam Al-Quran diterangkan dalam surat Al-An'am surat ke-6 ayat 71, wa huwallati khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa yauma yaqulu kun fayakun qaulul haqqu walahul mulku yauma yunfahu fisyuri alimul ghaibi wasyahadati wa huwal hakimul khabir. Artinya, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar, dan benarlah perkataannya di waktu dia mengatakan jadilah, lalu terjadilah, dan di tangannya segala kekuasaan di waktu sang sakala ditiup. Dia mengetahui yang gaib dan yang nampak. Dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Para pemirsa yang bahagia, beberapa sifat Allah ini menyangkut beberapa aspek, beberapa kajian. Nomor 1, Allah segalanya. Allah segalanya diterangkan dalam Al-Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 164. Qul aghairallahi abghi rabba wa huwa rabbu kulli syai'in wa la taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wa la taziru wajiratun wizra ukhra summa ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Artinya, katakanlah, apakah kau akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu, dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudorotan kembali kepada dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu kembali, dan akan diberitakannya kepadamu apa yang kamu perselisihan. Para pemirsa yang bahagia, juga diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Jasiyah surat ke-45 ayat 36. Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Artinya, maka bagi Allah lah segala puji, Tuhan langit dan Tuhan bumi, Tuhan semesta alam. Beberapa sifat Allah yang kedua yaitu seru alam. Seru alam ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Fatihah surat pertama ayat kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kemudian di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 131. Idqala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Artinya, ketika Tuhannya berfirman kepadanya, tunduk patuhlah, Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Para pemirsa yang bahagia, beberapa sifat Allah. Yang nomor 3, Allah Raja. Allah Raja dijelaskan dalam Al-Quran surat
An-Nas surat 114 ayat 2. Malikin Nas artinya raja manusia. Juga diterangkan dalam Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 26. Qul Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya, katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau lah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Para pemirsa yang bahagia, beberapa sifat Allah yang nomor 4, Allah pemilik kekuasaan, dijelaskan dalam Al-Quran surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat 58. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Artinya, sesungguhnya Allah dialah yang maha pemberi rezeki, yang maha mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Juga dijelaskan dalam Al-Quran surat As-Saffat surat ke-37 ayat 180. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Artinya, maha suci Tuhanmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan. Para pemirsa yang bahagia, beberapa sifat Allah yang nomor 5, Allah pemilik kebesaran. Di dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah surat ke-58 ayat 7. Alam taro annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dalika wala aksara illa huwa ma'ahum aina makanu summa yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Artinya, tidaklah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada pembicaraan rahasia antara 3 orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tiada pembicaraan antara 5 orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau yang lebih banyak, melainkan dia ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Para pemirsa yang bahagia, juga diterangkan dalam Al-Quran, Quran surat Ar-Rahman surat ke-55 ayat 27. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya,
dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Para pemirsa yang bahagia, beberapa sifat Allah yang keenam, pemberi rahmat. Di dalam Al-Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 147, fa'in kaddabuka faqul rabbukum durrahmati wasi'ati wala yuraddu ba'suhu anil qaumil mujrimin. Artinya, maka jika mereka mendustakan kamu, katakanlah, Tuhanmu mempunyai rahmat yang luas dan siksanya tidak dapat ditolak dari kaum yang berdosa. Juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 109, innahu kana farikum min ibadi yakuluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Artinya, sesungguhnya ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa di dunia, ya Tuhan kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan Engkaulah adalah pemberi rahmat yang paling baik. Para pemirsa yang bahagia, beberapa sifat Allah yang nomor 7, pemberian rezeki. Allah pemberi rezeki dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah surat ke-5 ayat 114. Qala Isa bin Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idal li awwalina wa akhirina wa ayatam minka warzukna wa anta khairur razikin. Artinya, Isa putra Maryam berdoa, ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Beri rezekilah kami, dan Engkaulah pemberi rezeki yang paling utama. Para pemirsa yang bahagia, juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 58, walladina hajaru fi sabilillahi summa kutilu au matu layar jukonna humuwahu rizqan hasanah wa inna waha lahuwa khairur razikin. Artinya, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka dibunuh atau mati, benar-benar Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik, yaitu surga. Dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Para pemirsa, beberapa sifat Allah yang nomor 8, pemberi keputusan. Allah memberi keputusan. Di dalam Al-Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 57, Kul inni ala bayyinatim mir rabbi wa kadzabtum bihi ma indi ma tastajiluna bihi inil hukmu illa lillahi yaqusul haqqa wa huwa khairul fasilin. Artinya,
Katakanlah, sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata, yaitu Al-Quran, dari Tuhanmu, sedang kamu mendustakannya. Bukanlah wewenangku untuk menurunkan azab yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkanlah hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik. Juga diterangkan dalam surat At-Tin, surat ke-95 ayat 8. Alaisawwahu biahkamil hakimin. Artinya, bukanlah Allah hakim yang seadil-adilnya. Para pemirsa yang bahagia, beberapa sifat Allah yang nomor 9, Allah hakim adil. Hakim adil ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 78. Fa'akhodat humur rojbatu fa'asbahu fi darihim jasimin. Artinya, karena itu mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayit-mayit yang bergelimpangan di tempat mereka. Para pemirsa yang bahagia, beberapa sifat Allah yang nomor 10, Allah pemberi tempat. Di dalam Al-Quran dijelaskan surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 98. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun. Artinya, sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah umpan jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Para pemirsa yang bahagia, beberapa sifat Allah yang nomor 11. Allah penolong dijelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 150. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Artinya, tetapi ikutilah Allah dan Allah lah pelindungmu dan Dialah sebaik-baik penolong. Para pemirsa yang bahagia, beberapa sifat Allah yang nomor 12, sifat kekuasaan. Sifat kekuasaan Allah dijelaskan di dalam Al-Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 54. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Artinya, orang-orang kafir itu membuat tipu daya dan Allah membahas tipu daya mereka, dan Allah membalas tipu daya mereka itu, dan Allah sebaik-baik membalas tipu daya. Para pemirsa yang bahagia, beberapa sifat Allah yang nomor 13 yaitu hisab. Di dalam Al-Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 62. Summa raddu ilallahi maulahumul haqqi ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Artinya, kemudian mereka hamba Allah dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenarnya. Ketahuilah bahwa segala hukum pada hari itu kepunyaannya, dan Dialah pembuat perhitungan paling cepat. Juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-An'am surat ke-6
ayat 165. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dukum fawqa ba'di darajah liyabluwakum fi ma atakum inna rabbaka syari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Artinya, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para pemirsa yang bahagia, beberapa sifat Allah yang nomor 14 yaitu adab dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 165. Wa minan nasi mayyattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahu kahubbillahi wallatina amanu asaddu hubbalillah walau yarol latina dolamu ida yarawnal adaba annal quwwata lillahi jami'aw wa annallaha sadidul adab. Artinya, dan di antara manusia ada orang-orang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat lalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaannya. Para pemirsa yang bahagia, beberapa sifat Allah yang nomor 15 cepat hukumannya. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 202. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu syari'ul hisab. Artinya, mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagiaan dari apa yang mereka usahakan, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Juga di dalam Al-Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 19. Innad dina indallahil Islam wa makhtalafal ladina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu bagyam bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha syari'ul hisab. Artinya, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab, kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Para pemirsa yang bahagia, beberapa sifat Allah yang nomor 16, hukuman pedih. Hukuman pedih dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 13. Dalika bi annahum saqqullaha wa rasulahu wa may yusaqqiqillaha wa rasulahu fa innallaha sadidul iqab. Artinya,
Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya Allah amat keras siksaannya. Para pemirsa yang bahagia, kemudian beberapa sifat Allah yang nomor 17, yaitu balasan. Balasan ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 4. Min qablu hudal linnasi wa anzalal furqana innal ladina kafaru bi ayatillahi lahum adabun sadid wallahu azizun dzuntiqam. Artinya, sebelum Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia dan dia menurunkan Al-Furqan, sesungguhnya orang-orang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat, dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan atau siksa. Juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Ibrahim surat 14 ayat 47. Fala tahsabannallaha mukhlifa wa'dihi rasulahu innallaha azizun dzuntiqam. Artinya, karena itu janganlah sekali-kali kamu mengira Allah akan menyalahi janjinya kepada Rasul-Rasulnya. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi mempunyai pembalasan. Para pemirsa yang bahagia, beberapa sifat Allah nomor 18, ampunan. Di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 6. Wa yasta'jilunaka bisayyi'ati qoblal hasanah wa qad khalat min qablihumul masalatu wa inna rabbaka latu magfiratil linnasi ala dulmihim wa inna rabbaka lasadidul iqab. Artinya, mereka meminta kepadamu supaya disegerakan datangnya siksa sebelum mereka meminta kebaikan, padahal telah terjadi bermacam-macam contoh siksa sebelum mereka. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mempunyai ampunan yang luas bagi manusia, sekalipun mereka lalim atau dolim. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar sangat keras siksanya. Para pemirsa yang bahagia, dalam Al-Quran surat Fussilat surat ke-41 ayat 43. Ma yuqalu laka illa ma qad qila lirusuli min qablika inna rabbaka latu magfirati wa dun iqabin alim. Artinya, tidaklah ada yang dikatakan oleh orang-orang kafir kepadamu itu selain apa yang sesungguhnya telah dikatakan kepada rasul-rasul sebelum kamu. Sesungguhnya Tuhan kamu benar-benar mempunyai ampunan dan hukuman yang pedih. Para pemirsa yang bahagia, beberapa sifat Allah nomor 19, karunia, dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Anfal surat 8 ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil atim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapus segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Para pemirsa yang bahagia, juga dijelaskan dalam Quran surat Al-Hadid surat ke-57 ayat 21.
Sabiku ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha ka artis sama'i wal ardi uiddat lilladina amanu billahi wa rusulihi dalika fadlullahi yu'tihi mayyasha wallahu dzul fadlil adim. Artinya, berlomba-lombalah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luas seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Para pemirsa yang bahagia, beberapa sifat Allah. Yang nomor 20, kiamat. Kiamat ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Fatihah, surat pertama ayat keempat. Kiamat di sini hari pembalasan. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Kemudian sifat-sifat Allah yang nomor 21, pengakuan tauhid. Maksudnya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah atau yang bahagia, kemudian tauhid rububiyah yang ketiga, yaitu pengakuan tauhid rububiyah. Pengakuan tauhid rububiyah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hasr surat 59 ayat 22. Wallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati wa huwar rahmanur rahim. Artinya, dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Para pemirsa yang bahagia, juga dijelaskan surat Al-Hasr surat 59 ayat 24. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Artinya, dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbihlah kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Para pemirsa yang bahagia, mohon maaf kalau ada kata atau kalimat yang kurang pas. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kaca pecah, jangan dimasukkan dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan dimasukkan dalam hati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.